Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Al-Adhkar. Silakan diperhatikan dan disiapkan kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ay hadza utawi iki babu ma iku bab mertelaake zikir. Yaqulu kang ngucap sapa wong idzas saiqadha ing dalem nalikane tangi sapa wong mimmanamihi saking ture wong. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi sahihai imamil muhaddisina ing dalem kitab sahih lorone imam lorone pira-pira ahli hadis. Abi Abdullah rupane Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari wa bil Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Qushairi lan Abi Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Qushairi radhiya muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Imam Bukhari lan Imam Muslim. An Abi Hurairah ngriwayatake an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiya muga-muga ngadohi bendu sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Rasul yana aqidu rupane dawuh yana aqidu yana aqidu naleni sapa asyaitanu syaitan sapa asyaitanu setan ala qafiyati rasi ahadikum ing atase gitoke sirahe salah suwijine sira kabeh ala qafiyati rasi ahadikum ing atase gitoke sirah salah suwijine sira kabeh idza huwa ing dalem nalikane utawi ahadikum iku nama turu sapa ahad salasa uqadin alenine salasa uqadin kalawan telu pira-pira talenan yadribu mukul sapa setan ala kulli uqdatin ing atase saben-saben tali makanaha ing panggonane uqdah alaika lailun tawilun farqud alaika tetap sira lailun utawi wengi iku tawilun dawa lailun utawi ini khabarnya gini alaika iku tetap ing atase sira lailun utawi wengi tawilun kang dawa alaika iku tetap ing atase sira lailun utawi dawa tawilun lailun utawi wengi tawilun kang dawa farqud maka turu sapa sira. Fa ini sayqadha makalamun tangi sapa ahad fa ini sayqadha makalamun tangi sapa ahad wa dzakara lan dzikir sapa ahad Allah ing Allah taala hale mahalur Allah in halat maka udar apa uqdatun taline fa ing tawaddaa maka lamun wudu sapa ahad in halat maka udar opo uqdatun tali unehe ya fa in shallama kalamun salat sapa ahad in halat maka udar apa uqdu tali ni ahad kulluha yo sekabene uqdah pasbaha maka manjing esuk sapa ahad nasyiton hale trengginas thayyiban nafsi tur kang lega atine kang bagus atine wa illa lamun ora dzakara asbaha maka manjing esuk-esuk atau manjing waktu subuh sapa had khabithan nafsi ing
ala atine ing jember atine kuslanan hale aras-arasan. Hada utawi kiki hadis iku lafdhu riwayatul Bukhari, lafade riwayat saking Imam Bukhari. Wa riwayatul Muslimin lan utawi riwayat Imam Muslim iku bimaknahu tetap kalawan maknane Al-Bukhari. Wa qafiyatur rasi utawi maknane lafadz qafiyatur rasi iku akhiruhu akhire rasi. Bismillahirrahmanirrahim. Anak semua, baru satu materi yang Ustaz sampaikan, bahwa materi ini babu ma yaqulu idza sayqadha min manamih. Bab ini menjelaskan tentang doa yang diucapkan apabila seseorang bangun dari tidurnya. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah di setiap apapun, ya. Rawaina Imam An-Nawawi, muallif kitab ini, meriwayatkan di dalam dua kitab sahih dari dua imam dari ahli hadis. Ya. Kita ketahui mainstro ahli hadis itu dua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nama lengkap dari Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughir Al-Bukhari. Ya. Masyhurnya cukup dikenal dengan Imam Bukhari. Nama asli dan lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Mughir Al-Bukhari. Yang kedua meriwayatkan dari Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abul Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairiji. Itu nama asli, nama lengkap beliau, rahimahullahu taala. Meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, ya na'ikidu asyaitanu ala qafiyati rasi ahadikum, bahwa ini menurut sabda Rasulullah, ya, bahwa setan itu mengikat ala qafiyati rasi ahadikum, mengikat di tengkuk kepala dari kalian semua, ya, idza huwa nama, tatkala seorang itu sedang tidur. Jadi tatkala seorang itu tidur di malam hari, setan itu mengikat tiga ikatan, ya, mengikat tiga ikatan di tengkuk kepala seseorang. Yadribu ala kulli uqdatin, dan setan memukul ala kulli uqdatin di setiap ikatan itu, maka sesuai dengan tempatnya. Ya. Alaika lailun tawilun farqud, ya. Jadi manusia itu diikat ketika seorang tidur, setan mengikat di tengkuk itu dengan tiga ikatan. Agar apa? Agar ketika dia tidur, ya, ketika tidur dia betah dengan tidurnya, sambil setan merayu dengan bujukan manisnya. Alaika lailun tawilun farqud, alaika tetaplah engkau wahai manusia, wahai fulan yang sedang tidur ini, setan membujuk itu, alaika tetaplah engkau, malam masih lama, malam masih panjang, farqud, maka tidurlah, gitu ya. Kata setan itu, ya. Setan dengan setelah diikat itu sambil merayu membujuk manusia, tetaplah tidur, ya. Malam masih panjang, selimutilah, gitu ya. Apalagi sekarang musim dingin, gitu ya. Ya. Farqud. Nah, fa ini sayqadha. Nah, kemudian apabila seseorang itu bangun dari tidurnya, wa dzakarallaha ta'ala, dan ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tidurnya tentunya, ya. Dia ingat setelah bangun dari tidur, dia berdoa pada Allah, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dengan doa yang masyhur itu kita berdoa pada Allah, in halat uqdatun, maka tiga ikatan itu, ya, yang mengikat setiap manusia yang tidur, dengan sebab berdoa maka satu ikatan lepas. In halat uqdatun, satu ikatan lepas. Fa in tawaddoa, kemudian apabila manusia, ya, yang tidur itu di samping dia berdoa pada Allah, kemudian apabila berwudu, in halat uqdatun, maka ikatan yang kedua pun akan terlepas. Fa in shalla in halat uqduhu kulluha. Kemudian apabila bangun berdoa dilanjutkan dengan wudu, kemudian sholat, entah itu sholat malam, sholatul lail, entah itu sholat
qobliyah subuhnya, sholat subuhnya, dia sholat dilanjutkan dengan sholat, in halat uqduhu kulluha, maka semua ikatan yang mengikat di tengkuk manusia, ya, maka semuanya terlepas, ya. Fasbaha nasyiton thayyiban nafsi, maka ketika di waktu pagi orang yang melakukan hal itu ketika bangun tidur, dia berdoa kepada Allah, dia berwudu, dia sholat, maka di waktu pagi nasyiton, dia dalam keadaan semangat, menyambut pagi hari dengan semangat. Thayyiban nafsi, hatinya lega, ya, tidak sumpah, ya. Wa illa asbah khabisan nafsi kaslanan juga boleh, ya. Apabila ketika dia bangun tidur tidak berdoa kepada Allah, tidak berwudu, tidak sholat, asbaha, maka di waktu pagi khabisan nafsi, hatinya dalam keadaan tidak enak, kuslanan, dan juga dalam keadaan malas. Nah ini teman-temanku semua, anak-anak semua, nah inilah mengapa di waktu pagi kita malas. Ini kenapa? Karena sebab kita ketika bangun tidur ada satu hal yang kita tidak melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu berdoa, berwudu, dan sholat. Hada lafdhu riwayat Bukhari. Hadis ini adalah redaksi dari yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Waridhu Musliman. Kemudian kalau dari riwayat Imam Muslim, ini maknanya dengan makna Imam Bukhari. Wa qafiyatur rasi akhiru. Kemudian makna daripada qafiyatur rasi, ya tengkuk itu maknanya adalah akhiruhu, yaitu adalah akhir dari kepala. Rawaina ngriwayataken sapa ingsun fi sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari an Hudzaifah al-Yamani, saking Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhuma, wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, lan saking Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Hudzaifah lan Abi Dzarrin, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ida awa ing dalam nalikane ngungsi sapa kanjeng Rasul ila firasyihi maring lemeke Rasul, qala maka doa sapa Rasul, bismika Allahumma ahya wa amut, ing doa bismika Allahumma ahya wa amut, bismika kalawan aran panjenengan, Allahumma du Allah ahya urip ingsun, wa amutu lan mati ingsun. Wa idza sayqadha lan ing dalam nalikane nglilir sapa ahad, lan ing dalam nalikane nglilir sapa ahad atau sapa wong, ya. Qala dawuh sapa kanjeng Rasul, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Allah, alladzi rupane zat ahya kang uripake sapa alladzina ing kita ba'dama amatana ing dalam sause olehe mati ake sapa panjenengan ing kita, wa ilalan iku maring Allah an-nusyuru utawi tangi saking kubur. Kemudian kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, keduanya berkata bahwa kana Rasulullah, dahulu kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firasyihi, dahulu ketika beliau masih hidup, di saat beliau hendak menuju pembaringan beliau, ya, pembaringan beliau dalam arti mau tidur gitu, ya. Qala, beliau sebelum tidur beliau berdoa, bismika Allahumma ahya wa amut. Ini adalah doa sebelum tidur. Bismika, dengan namamu ya Allah, ahya aku hidup, wa amutu dan aku mati. Nah ini adalah doa sebelum tidur. Ini riwayatnya, hadisnya hadis sahih, ya. Makanya yang kita hafal doa sebelum tidur adalah ini di sini yang masyhur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wa idza sayqadha, dan dahulu Rasulullah tatkala beliau bangun dari tidur, beliau berdoa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan ini adalah doa yang kita hafal dan doa yang dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang ia telah menghidupkan kami setelah kami mati, setelah kami bangun dari tidur. Wa ilaihi an-nusyur, dan kepadanya lah an-nusyur, kita semua akan dibangkitkan dari kubur semua. Bayangkan orang yang tidur, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidur kemudian tidak dikembalikan lagi ruhnya kepada jasad kita, mungkin
selama-lamanya kita tidak akan bangkit lagi, tidak akan bangun lagi. Makanya kita berdoa pada Allah dengan mengucapkan puji syukur pada beliau, ya, pada Allah. Mengucapkan syukur kenapa? Karena Allah mengembalikan ruh kita kepada jasad kita semuanya, sehingga dengan doa alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa rawaina lan ngriwayatkan sapa kita fi kitab Ibnu Sini ing dalam kitab Imam Ibnu Sini bisnadin kalawan sanad sahihin kang sahih an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi idza sayqadha ing dalam nalikane tangi sapa ahadukum salah sujine sira kabeh fal yaqul maka ngucap falyaqul maka ngucap sapa ahad alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi alhamdu utawi sakabehane puji kuli tetep kodi Allah alladzi rupane zat radda kang balikake sapa alladzi alayya ing atas ingsun ruhi ing ruh ingsun wa afa lan marasake sapa alladzi ingsun fi jasadi ing dalam jasad ingsun wa adina lan awa idin sapa alladzi limar ingsun bidzikrihi kalawan zikir ing alladzi. Selanjutnya kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sini dengan sanad yang sahih. Jadi di dalam itu ada sanad, ada matan. Kalau matan itu adalah redaksi hadis, ya. Kalau sanad adalah silsilah jalur hadis, orang yang meriwayatkan hadis dari orang yang pertama mendengar hadis sampai dengan orang yang meriwayatkan hadis itu disebut dengan sanad. Nah, ini dengan sanad yang sahih. Berarti bukan sembarangan orang-orang yang meriwayatkan hadisnya. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidur, falyakul maka hendaknya ia berdoa. Doanya ini berbeda dengan yang tadi, ya. Kalau tadi kan alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau ini redaksi dari Nabi Muhammad, doanya adalah alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fil jasadi wa adzina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kepadaku, wa afani dan telah menyelamatkan aku fi jasadi dalam jasadku dan mengizinkanku untuk berzikir kepadanya, ya. Warwaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi ing dalam kitab Imam Ibnu Sini an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi ma min abdin ora ana utawi kaula iku yaqul ngucap sapa abdun inda raddillahi ing dalem nalikane baliakane Allah taala ing taala haleman sapa Allah ruhahu ing ruhene abdin, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafara angin ngampura sapa Allahu Gusti Allah taala haleman sapa Allah lahu maring abdin ngampura dzunub ing pira-pira dosane abdun walau kana senajan ana apa dzunub ana iku mithla zabalil bahri madane umpluke segoro. Kemudian kami pun meriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sini dari Siti Aisyah, dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba yang berdoa di saat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya alias bangun tidur, ya. Tidaklah seorang hamba ketika bangun tidur ia berdoa dengan doa yang berbeda, yang satu yang kedua tadi berbeda. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doanya sama itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang ketika bangun tidur berdoa dengan doa tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu seperti buih yang ada di lautan. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa dengan doa tersebut. Rawaina ngriwayatkan sapa ingsun fi dalam kitab Imam Ibnu Sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajul ora ana utawi wong lanang iku yang tabiung lilir sapa rajul
min naumihi saking turwe rajul fayaqulu nuling ucap sapa rajul alhamdulillahilladzi khalaqan naum wal yaqdhata alhamdulillahilladzi ya'sani saliman sawiyan asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa ala kulli syai'in qadir illa qala angin dawu sapa Allah taala sadaqa bener sapa abdi kaula ingsun. Kemudian riwayat yang selanjutnya masih dalam kitab Yunus ini dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda tidaklah seorang laki-laki yang bangun dari tidurnya lalu ia berdoa dengan doa yang berbeda dengan yang tadi ya. Jadi bervariatif doanya. Inilah pentingnya kita mengaji agar kita pemahamannya, pengetahuannya tidak hanya satu pemahaman, tetapi banyak pemahaman dari segala aspek gitu ya, sehingga kita menyikapinya sangat moderat gitu. Ini baru kitab tentang zikir, beda dengan kitab ditambah dengan kitab-kitab yang lain, pemahaman yang lain ya. Doa bangun tidur aja banyak ini ya, sementara kita hanya tahu alhamdulillah ahyana ba'dama amatul nusyur, ternyata banyak doa-doanya itu. Selanjutnya ya, tidaklah seorang laki-laki yang bangun dari tidurnya lalu ia berdoa dengan doa alhamdulillahilladzi khalaqan naum wal yaqdhata. Segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah yang telah menciptakan tidur wal yaqdhata dan membangunkan. Segala puji alhamdulillahilladzi ya'sana saliman sawiyan. Segala puji milik Allah yang telah membangunku dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang sempurna. Asyhadu annallaha yuhyil mauta wa ala kulli syai'in qadir. Aku bersaksi sungguhnya Allah yang zat yang menghidupkan orang-orang yang mati dan ia ala kulli syai' atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Nah, kata Rasulullah, orang yang berdoa dengan doa tadi alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdhata alhamdulillahilladzi ya'sani saliman sawiyan asyhadu annallaha yuhyil mauta wa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, illa qallallah, melainkan kata Nabi orang yang berdoa semacam itu ketika bangun tidur illa kecuali melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman sadaqa abdi, hambaku benar ya. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi Sunan Abi Daud ing dalam kitab Sunan Abu Daud an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Siti Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku idza habba ing dalam nalikane tangi sapa Kanjeng Rasul minal laili ing dalam waktu bengi kabbaro maka maca takbir maca Allahu akbar asyron kalawan 10 wa hamidalan maca alhamdulillah maca tahmid sapa Rasul asyron kalawan 10 wa qala dawu sapa Rasul subhanallah bihamdih ing ngucap subhanallah bihamdi kalimat subhanallah bihamdi asyron kalawan 10 wa qala lan dawu sapa Rasul subhanal quddus ing kalimat subhanal quddus asyron kalawan 10 wastaghfarolan maca istighfar atau nuwun ampunan sapa Kanjeng Rasul asyron kalawan 10 wa halalan maca tahlil maca la ilaha illallah asyron kalawan 10 summa qala maka kiri-kiri dawu sapa Rasul Allahumma inni a'udzubika min dhaikid dunya wa dhaiki yaumil qiyamah asyron ing kalimat Allahumma inni a'udzubika min dhaikid dunya wa dhaiki yaumil asyron kalawan 10 summa yaftatihu maka kiri-kiri ngawiti sapa Kanjeng Rasul as-sholata ing salat wa qauluha lan utawi dawuhe Siti Aisyah habba rupane habba iku ai istaiqadha tegese iku maknane istaiqadha. Warwaina lan kemudian Imam An-Nawawi masih meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini penambahan pemahaman ya, bahwa Siti Aisyah berkata dahulu Rasulullah SAW idza habba di sini perkataan Imam Siti Aisyah habba ini bermakna istaiqadha, artinya bukan pemberian, bukan pemberian ya, tapi bermakna istaiqadha, bangun. Dahulu Rasulullah SAW tatkala beliau bangun dari tidur di malam hari, beliau ketika bangun itu kabbaru asyra. Ya, ketika beliau bangun dari tidurnya,
beliau bangun kemudian membaca takbir Allahu Akbar 10 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 kali ya. Wa hamida asyran, setelah selesai takbir 10 kali dilanjutkan dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Wa qala, setelah selesai takbir kemudian beliau melanjutkan menambahkan subhanallah bihamdi asyran. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi asyran. Wa qala subhanal qudus asyran, setelah selesai itu ditambah lagi dengan kalimat subhanallah, subhanal qudus, subhanal qudus, subhanal qudus 10 kali. Wastaghfar, setelah itu ditambah dengan istighfar 10 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Wa halala, ditambah lagi membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha 10 kali. Summa qala, setelah selesai itu semua, setelah baca Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanal qudus, astaghfirullah, la ilaha illallah, kemudian barulah Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhaiki dunya wa dhaiki yaumal qiyamah. Beliau menambah doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sempitnya kehidupan dunia dan berlindung kepadamu dari sempitnya pada hari kiamat 10 kali. Doa tadi. Summa yabtu as-salat, barulah kemudian setelah selesai doa itu ya, beliau wudu kemudian beliau melakukan sholat. Wa qala wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sunan Abi Daud ing dalam sunan Imam Abu Daud an Aisyah saking Siti Aisyah aidon halimalih anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasul iku idza sayqadha ing dalam nalikane tangi sapa Kanjeng Rasul minalaini saking turungi qala dawu sapa Rasul la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi was'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dari Siti Aisyah juga ya, bahwa Rasulullah kana idza sayqadha minal lail, bahwa Rasulullah, kata Siti Aisyah, beliau ketika bangun di malam hari beliau berdoa. Jadi tidak hanya doa yang tadi, juga Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang lain. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka dzambi. La ilaha illa anta, tidak Tuhan illa anta melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maksudnya Engkau ya Allah. Ya Allah, astaghfiru, aku mohon ampunan kepadamu li dzambi, karena dosa-dosaku. Wa as'aluka rahmatan, aku mohon padamu ya Allah rahmatmu, belas kasihanmu. Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Wala tuzigh qalbi, dan jangan engkau lencengkan, jangan engkau jauhkan hatiku ba'da idh hadaitani, setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Wahabli, dan berikanlah kepadaku min ladunka rahmat, dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah al-wahhab, zat yang memberi, zat yang memberi. Itu adalah doa yang lain yang diucapkan Rasulullah ketika beliau bangun tidur. Baik anak semua, alhamdulillah pengajian kita pada hari ini pengajian Azkar An-Nawawi, yaitu di bab yaitu doa setelah bangun tidur. Setelah selesai, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mengajak pada kalian semua, marilah kita ketika bangun dari tidur jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dalam rangka menambah rahmat yang diberikan kepada kita, dalam rangka kita mohon ampunan kepadanya, dan kesempatan kita untuk memperbaiki lagi. Demikian, wal afwan minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.